Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk kali ini bacaan kamu judulnya adalah mengembalikan keajaiban ke dalam hidupmu lagi. Ya, jadi ini akan menjadi pesan, petunjuk untuk bagaimana agar kamu bisa merasakan hidup kamu itu jadi penuh dengan keindahan lagi ya, seperti itu, mungkin mukjizat dan keajaiban seperti itu. Jadi ini akan pesan-pesan dan petunjuk untuk ke arah sana. Sebelumnya, bagi yang mungkin baru di channel aku, perkenalkan aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini sistemnya adalah pilih kartu sebenarnya, cuman aku memakai bola kristal di sini ya. Dan kita lihat ya, yang pertama ini, kita tetap sebutnya PAL 1, PAL 2, PAL 3 ya. Yang pertama kita ada Moss Agate. Ini bentukan kristalnya seperti ini. Ya, ini untuk PAL nomor 1, Moss Agate. Lalu yang kedua kita ada Celestite. Ya, Celestite, sorry kalau lightingnya seadanya. Ya, tapi ini biru, ini ya, biru kayak biru langit gitu ya sebenarnya. Lalu yang ketiga di sini K2 kristal. Ya, K2. Ya, kayak agak-agak semi galaksi gitu ya sepertinya terlihatnya. Ya, itu kristal-kristalnya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Boleh lebih dari satu memilihnya, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya. Atau kadang ketarik ketiga-tiganya sekaligus, kadang bisa terjadi juga. Ya, jadi ikuti saja, rasakan kembali tarikan energinya, kamu ketarik ke 1, 2, atau 3. Silahkan dipilih, kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak resonate sama sekali untuk kamu bisa coba pilih yang lain. Mungkin kadang kita ada kalanya salah menarik intuisi, tergantung kondisi batinnya saat itu ya. Gitu, jadi silahkan pilih yang memang resonate dan kamu bisa ambil pesan-pesan manfaatnya sebanyak-banyaknya. Ya, semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonate, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Sampai ketemu di bacanya, see you, thank you. Halo, PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal ini, Moss Agate, ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya adalah mengembalikan keajaiban ke dalam hidupmu lagi. Ya, PAL nomor 1. Dan ini pesan-pesan semesta. PAL nomor 1, kalian yang memilih kristal ini ketarik ke kristal Moss Agate bukan kebetulan. Aku jelasin dulu sedikit pesan dari kristal ini ya, maksudnya kenapa kamu ketarik ke sini. Kalau PAL nomor 1 ini sih aku udah langsung ngerasa ini ya, memang mungkin ada hal spesifik di sini dalam bentuk rezeki kalau yang aku lihat ya, kalau untuk PAL nomor 1 ini. Ya, jadi mungkin itu yang saat ini kalian itu kayak sedang mengharapkan semacam mungkin miracle atau keajaiban di dalam rezeki kamu. Ya, seperti itu. Jadi memang merasakan adanya energi prosperity di PAL nomor 1. Ya, ini tuh sebenarnya warnanya tuh hijau, kayak hijau lumut gitu ya. Kalau kamu tahu Moss Agate, PAL nomor 1. Jadi pesan dari semesta langsung ya, apa ya, dekatkanlah diri dengan yang warna-warna hijau ya. Entah itu maksudnya ini bisa membantu ya, karena kan warna hijau itu sebenarnya warna energi heart chakra juga. Jadi chakra kalian yang disorot itu untuk PAL nomor 1. Meskipun ini kita ngomongin tentang rezeki, bagaimana supaya kita bisa mengalami keajaiban di dalam rezeki kita ya, PAL nomor 1. Kuncinya ternyata ada di heart chakra, kuncinya ternyata ada di dalam kondisi hati, dan apa ya, kesadaran di jantung energi kita sendiri gitu ya, PAL nomor 1. Dan kuncinya memang ada di balance di situ. Jadi keseimbangan energi yang ada di heart chakra kamu. Karena memang tarikan energi rezeki itu datangnya dari kejernihan batin kamu sendiri. Ya, PAL nomor 1. Ini kita kalau ngomongin rezeki yang sebenarnya ya, rezeki yang memang daripada Tuhan semesta untuk kamu. Bukan rezeki yang dicari dengan cara yang salah ya. Itu beda konteks, beda cerita lagi. Ya, cuman ini kita ngomongin rezeki yang konteksnya
true abundance atau rezeki yang sebenarnya, yang nggak akan bisa diambil sama siapapun kecuali kamu lah, ibaratnya seperti itu, yang bisa berjangka panjang untuk kamu, bisa kamu kembangin lagi ya. Jadi kembali lagi ke warna hijau, berarti deketin diri ke alam lagi. Kalau kalian punya kesempatan untuk pergi ke alam, dan lagi ini kan aku posting ini mungkin lagi musim liburan ya, ini bacaannya timeless, cuman aku posting ini memang di akhir tahun 2025 ya, jadi mungkin memang kebetulan juga lagi musim liburan ya. Jadi kalau liburan jangan lupa sembari cari yang memang ada alamnya. Boleh liburan mau ke kota-kota besar atau kayak gimana boleh, tapi seimbangkan. Ingat kuncinya tuh ada di balance. Ya, jadi mau belanja-belanja boleh, tapi balance juga dengan pergi ke alamnya. Gitu. Ya, jadi nggak dilarang untuk hal-hal yang seperti itu, terserah kamu lagi. Gitu ya. Jangan lupa nature, jangan lupa alam. Ya, karena abundance itu energinya sangat connect banget sama alam loh. Power nomor 1. Bagaimana ada semacam restu alam semesta ini untuk rezeki itu bisa masuk ke energi kamu ya. Power nomor 1. Ya, jadi warna-warna hijau mungkin ya baju-baju, aksesoris gitu ya. Sebisanya kamu aja, maksudnya kayak kadang-kadang ya gelang mungkin kamu juga ketarik sendiri, aku kok lagi pengen pakai gelang warna hijau ya, atau cincin warna hijau ya, atau kalung dan seterusnya, atau anting gitu-gitu ya. Atau baju gitu, atau tas, ada beberapa ya seperti itu ya. Jadi benda-benda yang berwarna hijau-hijau ini berikut dengan apapun gradasinya itu bisa membawa energi positif lagi untuk attracting sebenarnya wealth, abundance, and success, seperti itu power nomor 1 ya. Kenapa sebenarnya warna hijau itu bantu ini kamu ya, konsentrasi dan persistensi kamu di dalam menjalani apa yang memang membawa rezeki untuk kamu nomor 1. Dan sebenarnya warna hijau itu membantu untuk melepas kalau ada yang namanya trap emotions ya, atau mungkin emosi di dalam kita yang masih keperangkap di dalam gitu loh. Kita pakai hijau tuh entah kenapa tuh kayak jadi lebih ringan energinya, lebih lepas gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata dari hal-hal sesimpel ini kita bisa belajar energi di sini power nomor 1 ya. Kalian yang mungkin ketarik mungkin untuk bercocok tanam lagi, berkebun maaf ya. Ya, apapun itu ya, gardening lah intinya ya, seperti itu. Tanaman hijau-hijau apapun itu kan bagus banget buat energi kamu untuk membawa lagi keajaiban, khususnya terutama dalam bidang rezeki. Aku sih ngeliatnya kalau power nomor 1 ini rezeki ya, yang memang mungkin kalian lagi punya planning atau rencana untuk nanti memakai rezeki untuk sesuatu yang besar nanti di depan hidup kamu ya. Kuncinya di balance di situ. Pesan sedikit nih di sini dari yang jagain kamu power nomor 1, kamu nanti akan ketemu teman-teman baru atau circle baru ya. Power nomor 1 ini nanti aku ngelihatnya orang-orang yang selaras juga dengan perkembangan rezeki kamu ya. Jadi teman-teman yang nanti selaras mungkin bisa membantu kamu di dalam karya kamu, atau mungkin nanti bisa memperluas ekspansi energi kamu lagi, seperti. Jadi teman-teman yang akan selaras dengan tujuan hidup kamu itu nanti kamu akan bentuk ya. Beberapa dari kamu ini mungkin cuma 1-2 orang, tapi ada beberapa dari kalian ini konteksnya komunitas juga ya. Power nomor 1 ini akan membantu kamu attract lagi energi-energi prosperity, karena beberapa dari kamu prosperity kamu itu nanti dibantu oleh orang-orang di sekitar kamu, dibukain pintunya nanti dari sana gitu-gitu. Nanti akan kayak ajaib gitu caranya semesta ya, karena kan ini kan temanya ajaib keajaiban ya gitu. Nah, ini pesan dari semesta juga, kamu sangat-sangat mampu untuk memanifestasi atau menarik prosperity, sukses, abundance apapun itu, tapi lewat kesembuhan, lewat restorasi energi kamu sendiri ya. Karena tanpa itu kamu akan kesulitan untuk memasuk ke dalam vibrasi keajaiban ini. Vibrasi keajaiban itu tinggi sekali, jadi kamu harus kompatibel sama itu ya. Kompatibilitas kamu sama energi itu harus seimbang ya, makanya healing juga penting ya gitu. Dan jangan tinggalkan sisi kreativitas kamu ya. Mulai aja, kayak kadang kayak aku, maksudnya ini ada orang personal reading gitu ya, datang ke aku, mungkin dia bingung. Kayak biasa aku selalu bilang, kalau kamu bingung kamu mulai dari mana, apa yang kamu bisa lakukan secara kreatif, jalanin dulu dari situ. Mau itu nulis kayak, mau itu gambar, lukis, nyanyi, apapun jalanin dulu. Kamu asah dulu itu. Meskipun kamu belum tahu kamu mau kemana, mau dibawa kemana, bingung gitu ya, asah dulu di situ. Karena nanti dari situ petunjuk akan datang
Ya, karena semakin kamu berkreasi, tingkat energi confidence kamu tuh naik. Karena kamu semakin terasah di dalam kreativitas kamu. Kepercayaan diri kamu naik, pintu baru kebuka untuk kamu. Jawaban baru hadir. Karena kamu akhirnya merespon kekuatan ke semesta. Respon kamu adalah respon orang kuat, bukan respon orang yang lemah atau kalah. Ya jadi jangan stop. Ya kalau kamu misalkan nih lagi bingung, mungkin lagi jobless, lagi nganggur, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu, atau mungkin lagi kepengen bikin sesuatu tapi kamu belum tahu apa, lagi pengen menelusuri misi jiwa kamu tapi kamu belum tahu apa, kuncinya adalah kreativitas, power nomor 1. Rangkul itu dulu. Nanti positif-positifnya akan di luar ekspektasi. Ini akan menyangkut kehidupan dan karir, rezeki kamu tentunya. Ya, power nomor 1. Dan ini pesan lagi masuk ke aku, bukan hanya heart chakra, tapi memang heart chakra ini kan akarnya ya. Dia mengakar ke root chakra, ya gitu, ke chakra dasar atau chakra nomor 1. Jadi 2 titik ini akan fokusnya besar. Jadi lakukan apapun yang bisa mensupport atau menyembuhkan kedua titik chakra ini, power nomor 1. Itu yang kalau kamu mau narik rezeki lagi, kalau kamu mau rezeki itu bersifatnya ajaib buat kamu gitu ya. Ya kenapa tadi mungkin gardening itu masuk atau berkebun itu masuk, karena moss agate ini kan batu, ini kan warna hijau tua ya, kayak lumut gitu kan. Nah itu energi alam itu ada lagi di situ, hadir lagi gitu. Jadi energi kamu itu sifatnya lebih reseptif ya, bukan hanya reseptif menerima ilham, titik terang ya, tapi juga kamu proyeksikan gitu. Jadi kamu bukan hanya terima doang, tapi kamu terima lalu kamu proyeksikan dalam bentuk hasil karya dan lain-lain. Ya, elemen nature, alam dan tanah strong di kamu. Langsung masuk 2 zodiak di sini, power nomor 1 Virgo dan Leo. Entah kenapa masuk di sini untuk power nomor 1 ya. 2 ini dulu. Nanti kalau ada lagi aku akan sebutkan di kartu-kartunya ya. Cuman ini yang muncul seperti ini ya. Jadi tetap fokusnya di emotional growth kamu, spiritual growth kamu. Berarti kurang-kurangin yang namanya apa? Emotional drama. Jauh-jauh dulu dari itu. Karena itu merusak rezeki kamu, power nomor 1. Itu ngeblok pasti. Karena energi kamu kesedot ke sana. Ya sebisa kamu bikin benteng energi. Jaga energi kamu, tarik diri kamu dari situasi-situasi yang memicu emosional drama dulu. Atau batasi dulu lah paling tidak. Ya gitu. Ini penting nih. Ya dan lalu tingkatkan lagi emosional dan mental clarity kamu. Jadi dalam artian kayak meditasi untuk mental clarity ya, kejernihan mental. Kalau kejernihan emosional ya berarti sembahyang doa. Ya udah itu pasti akan membantu ya untuk itu. Kenapa? Pada akhirnya dengan kamu banyak berkembang secara spiritual, kamu tentunya akan otomatis bisa lebih memaafkan, bisa lebih bahagia dulu secara energi. Ya meskipun rezekinya mungkin belum terlalu banyak berkembang, tapi kamu energinya udah happy dulu, udah positif dulu. Itu yang nanti akan menarik teman-teman baru, beberapa dari kamu bahkan orang-orang yang nanti akan bonding sama kamu dengan lebih baik. Mau ini teman, mau ini percintaan juga ada loh beberapa dari kamu. Ya karena ada beberapa dari kamu yang karma rezeki kamu ada sangkut pautnya sama karma percintaan. Ya berarti rezeki kamu sebagai pasangan gitu. Ya bagi yang mungkin sudah berpasangan atau yang single mau menemukan pasangan, bisa juga dengan cara seperti ini. Ya gitu. Jadi ketika kamu melindungi elemen tanah di kamu dengan cara seperti ini, kamu nggak ngerusak ya. Ibaratnya nih, ini kebetulan nih kristal yang aku pakai juga dia bolong-bolong nih tuh ya, seperti ada energi eksternal atau benturan eksternal yang membuat dia bolong-bolong. Nah ini kamu bikin supaya energi kamu jangan bolong-bolong seperti ini, bocor ya. Berarti jaga dari energi-energi yang sifatnya jatuhnya merusak, jadi bikin abrasi seperti itu, power nomor 1 ya. Kalau kamu saat ini lagi benar-benar merasakan tidak seimbang, anxiety atau arah-arah depresi, dibenerin dulu itu ya, karena kalau itu belum bener susah kamu akan narik rezeki keajaiban ya. Seperti itu power nomor 1 pesannya yang tadi aku sudah bilang ya gitu. Oke, kita masuk ke kartu-kartunya. Ini aku geser ke bawah. Oke, kita lihat ya power nomor 1.
doa sebentar. Oke, ya rezeki. Nih, aku nggak baca kebalik ya untuk kali ini. Kita ada Nine of Pentacles. Aku taruh sini deh, tengah dulu. Langsung tuh dikasih rezekinya. Ya, power nomor 1. Oke, kita lihat di sini ada apa? Page of Wands. Oke. Aku cuma akan keluarin 5 kartu aja. Page of Swords. Sorry, ini Apprentice itu. Oke, ini Knight of Swords, maaf ya. The Magician. Satu lagi untuk pile nomor 1. Oke, Eight of Swords. Ya, nggak apa-apa. Ini bawah decknya tambahan. Ya, The Hermit nih. Banyak-banyak kontemplasi, banyak-banyak sadar energi lagi, sadar batin lagi. Ya, kenapa mungkin aku stuck, kenapa mungkin aku mandek, gitu-gitu bisa jadi hal-hal yang tadi itu lebih perlu diperhatikan lagi nih. Apa yang membuat aku bolong-bolong lagi? Ini kontemplasi besar di sini, power nomor 1. Ya, minta arahan, petunjuk, titik terang, penerangan jalan untuk kamu dari Tuhan semesta, dari yang jagain kamu. Ya, karena kamu saat ini sebenarnya lagi diarahkan banget untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih, power nomor 1, dan ini nanti caranya akan ajaib. Ini kan memang judulnya adalah mengembalikan keajaiban lagi ke dalam hidup kamu, dimana kamu nanti akan hidup ngerasa ya hidup itu ternyata penuh keajaiban, penuh keindahan Tuhan semesta. Seperti itu. Ya, kita jadi tidak hidup di dalam anxiety atau mungkin depresi atau apapun itu, power nomor 1. Ya, atau tidak hidup jadi kayak ibaratnya kosong atau ke drain terus seperti itu ya, power nomor 1. Ini energinya sebenarnya ngarahin kamu ke sana. Oke. Kita lihat dari kartu-kartunya. Nine of Pentacles. Appreciation. Ya, banyak dari kalian ini yang sebenarnya merasa mungkin haus apresiasi atau kurang diapresiasi. Ya, entah dari apa yang kamu lakukan, atau mungkin kamu nggak ngerasa diri kamu itu mencapai hal-hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kayak kamu tuh kurang energi appreciation di sini ya. Atau mungkin kamu ngerasa kamu udah ngelakuin yang sebisanya kamu, tetapi mungkin tidak diapresiasi oleh orang-orang sekitar kamu. Mungkin sama bos kamu atau kayak gimana gitu-gitu ya, power nomor 1. Tapi di sini pelajaran hidupnya adalah untuk tidak frustrasi dengan keadaan ini. Nih, semakin kamu frustrasi, rezeki kamu semakin ketutup. Kamu yang sedang ada di dalam situasi seperti ini, power nomor 1, Tuhan semesta menempatkan kamu khususnya di dalam situasi seperti ini untuk belajar bagaimana membawa energi manifestasi dalam situasi apapun. Kamu kalau mau manifestasimu lancar, energimu harus konsisten. Itu kunci manifestasi, salah satunya power nomor 1. Ya, gitu. Karena kita memang power nomor 1 ini konteksnya memanifestasi abundance, apresiasi, dan lain-lain yang intinya untuk pencapaian hidup lagi. Ya, karena kamu tuh sebenarnya secara jiwa udah siap untuk explore ke ranah yang lebih tinggi secara kesejahteraan. Ini banyak dari kalian yang saat ini sedang berdoa untuk itu atau memanifestasikan itu. Ya, dan kalau pesan-pesan ini kamu bisa pahami dan kamu bisa coba jalanin, power nomor 1, aku jamin semua akan bergerak dengan cepat untuk kamu di sini. Ya, intinya rodanya berputarnya jadi lebih cepat. Manifestasi kamu hadir kartunya di sini dengan The Magician. Ya, kalau kalian, kan seperti aku bilang, kalian yang bingung arahnya kemana, mau dibawa kemana, lari ke kreativitas dulu, jalanin itu dulu. Ya, gitu. Jadi di sini explore, itu cara kamu explore talenta kamu, explore bakat kamu, explore kemampuan diri kamu lagi. Ya, dan mengasahnya, bukan hanya mengeksplor saja. Ya, jangan takut nanti kayak caranya gimana, atau saya gimana nanti ke sana, uang saya pas-pasan, ini saya gini-gini, misalkan seperti itu. Ada aja, kalau mau dikumpulin alasannya bisa 1000 ditulis di kertas gitu. Ya, gitu. Jadi di sini semesta cuma pesan sama kamu, stop mikir itu susah, itu nggak mungkin,
nggak cukup, nanti gini, nanti gitu-gitu, ya udah kamu nggak akan jalan. Mulai jalanin, semesta yang akan atur semuanya untuk kamu di sini, power nomor 1. Kamu perlu apa? Dibawa. Kamu perlu lingkungan yang seperti apa, situasi yang seperti apa, akan dibikin untuk kamu di sini. Karena The Magician itu ya seperti magic, ajaib gitu loh, seperti itu. Dan semesta itu udah siapin semuanya untuk kamu di meja ini. Peralatan kamu tuh udah lengkap. Jadi apa yang sudah ada di diri kamu saat ini itu sudah cukup. Ya, sudah cukup bukan berarti nggak akan bisa berkembang ya. Bisa, tapi untuk saat ini cukup. Ya, nanti kalau misalkan ternyata nggak cukup, dibawain, akan dibawain, dibukain sesuatu nanti untuk kamu ke depan. Entah bantuan dari orang lain, entah apa, atau kamu dapat rezeki dari mana, bisa aja. Tapi kuncinya untuk power nomor 1, rezeki yang kamu akan dapatkan ini, keajaiban ini, adalah untuk suatu tujuan. Bukan semena-mena untuk kayak, oh, aku dapat rezeki besar buat belanja A, B, C, D, E. Enggak. Ini ada tujuan untuk ke arah karya dan hasil, power nomor 1. Ya, jadi kalau kamu memang ingin memanifestasikan ini, cara manifestasinya atau mindsetnya adalah bagaimana aku bisa menjadi saluran rezeki, kebaikan, untuk bisa menyalurkan sesuatu yang baik juga nanti ke depannya. Ya, gitu. Jadi ini sekalian kamu juga belajar bagaimana bertanggung jawab atas rezeki yang sudah diberikan. Nanti juga ketika diberikan itu, ya, kamu juga jadi bijaksana ya menggunakannya ya, sorry kepleset-pleset. Ya, cuman intinya sekarang semesta belum bisa bukain dulu pintu rezeki kamu karena wadah kamu masih bocor. Benerin dulu, tambal dulu wadah ini, jadilah wadah yang utuh dulu, ya, baru nanti diisi kamu. Dan ketika kamu sudah jadi wadah utuh, ketika diisi, kamu jadi, bisa merasa fulfilled gitu ya dalam hidup kamu. Merasa terisi, merasa tidak kebuang-buang tenaga kamu, pikiran kamu, energi kamu untuk hal-hal yang nggak berguna. Untuk misalkan dengerin apa kata orang, maksudnya dalam artian orang ngomong apa nyakitin kita jadi stres gitu misalkan ya, atau nanti kita jadi mikirin orang nanti gimana, saya mau ngejalanin sesuai yang menurut saya yang baik untuk saya, untuk keluarga saya misalkan ya. Banyak komentar-komentar di luar sana itu, kalau kamu masih bawa itu masuk ke dalam energi kamu masih stres karena itu, kamu bolong, power nomor 1 ya, gitu. Ya, jadi di sini pembelajaran mindset dan pembelajaran energi, kamu bisa tidak terdampak sama itu. Ya, bukan kita yang memaksa ya, orang lain nggak boleh ngomongin kita, nggak boleh minta ini itu sama kita atau apapun. Ya, orang lain mau ngapain bebas, itu urusan urusan dia sama Tuhan lagi. Dia mau berbuat baik, berkata baik, serah. Dia mau berkata jahat atau berbuat jahat, ya urusan dosanya lagi sama yang di atas. Ibaratnya seperti itu. Tapi PR kamu di sini adalah untuk menjaga keutuhan energi kamu. Jangan sampai kamu terdampak dengan situasi-situasi abrasif yang ada di luar kamu ini. Kamu lagi diuji untuk jadi pembawa wadah yang utuh, power nomor 1. Kalau kamu udah bisa ini, apresiasi kamu akan dapatkan. Ya, orang yang akan mengapresiasi karya kamu, membeli barang kamu, membeli jasa kamu, misalkan seperti itu, menghormati kamu di situ. Kamu jadi tahu arah kamu tuh nanti kemana. Explore hidup kamu mulai dari sekarang, power nomor 1, dengan menjaga ini. Ya, explore kreativitas juga. Kamu bisa ini, kamu fokus ini, latih ini, cepat sekali pintu ini kebuka untuk kamu loh, power nomor 1. Permanifestasinya tuh cepet banget, bahkan ya seperti aku bilang, rasanya kayak ajaib. Ajaibnya ya karena cepet. Ya, jadi frustrasinya ini dibuang dulu. Semakin kamu ini, semakin kamu terikat dan nyangkut, manifestasi kamu ketutup. Banyak dari kalian yang udah bertahun-tahun seperti ini. Sudah sampai bertahun-tahun. Ada yang mungkin baru berbulan-bulan dan lain-lain. Tergantung ya, ini kan situasi banyak orang.
Oke. Power nomor 1. Jadi kontemplasi lagi untuk ini. Kita lihat di kartu oracle-nya. Sebelum aku lanjut ke kartu-kartu berikutnya, power nomor 1 ada beberapa energi zodiak yang hadir lagi di sini. Mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan. Tadi kan ada Virgo dan Leo ya. Ini kamu bisa siapapun orang yang berperan di dalam perjalanan keajaiban kamu di sini. Power nomor 1. Ya, Virgo, Leo, ya Virgo sangat strong, yang Leo sangat strong memang ya. Di sini ada energi Leo, di sini ada energi Virgo nih, zodiakmu. Lalu yang lainnya itu ada Gemini juga sangat strong. Libra, Aquarius, Sagittarius dan Aries. Itu zodiaknya. Ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat. Aku akan ambil 4 kartu dari zodiak. Dari oracle ini, power nomor 1. Oke. Ya, kartu pertama wild. Yang artinya liar sebenarnya kalau mau diartikan secara harafiahnya ya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat di sini ya ada seperti ikan-ikan yang lagi muter-muter ini tuh kreativitas. Jadi jangan limit imajinasi kamu. Kamu mau kayak punya bayangan hidup sejahtera sampai kayak apapun. Ibaratnya kalau orang mungkin bilangnya Paul nomor 1 halu banget. Mikirnya mungkin dia sampai bisa punya rumah mewah misalkan seperti itu, atau kayak apapun yang kamu rasakan itu nanti akan membawa manfaat untuk kamu atau kamu salurkan lagi ya seperti itu. Ini contoh aja ya, aku nggak bilang semuanya mau ini ya. Jadi kadang kita berimajinasi ke sana tapi sebenarnya kamu lagi visualisasi manifestasi ya gitu. Jadi kita boleh berimajinasi sampai kayak apapun itu, tetapi nanti semesta yang akan menakarnya untuk kita. Nggak masalah. Gitu. Jadi, tapi kita juga harus terima seberapapun yang ditakerin untuk kita, ya kita terima aja. Gitu. Ya, di sini pun juga ngomongin tentang imajinasi kreativitas. Ya, jadi kamu misalkan mau menghasilkan karya, lalu kamu mikir kayak berangan-angan, berandai-andai, wah karya kamu nanti jadi besar, dinikmati banyak orang yang akan membawa manfaat dari hasil-hasil kamu seperti itu. Itu visualisasi yang penting. Ya, bukan malah jadi mikirin nanti orang ngomong apa ya, nanti karya saya jelek apa bagus, gini nanti bisa diterima apa enggak. Nanti susah lah nanti kalau kayak gini nanti ada masalah ini, masalah itu. Jangan itu yang jadi wild di kepala kamu. Jangan itu yang jadi energi lepas liar di kepala kamu, karena itu yang akan menghantui kamu terus. Ya, kamu jadi nggak maju-maju. Kamu lagi mau dibentuk menjadi mental orang sukses. Power nomor 1. Karena memang sukses ada di dalam karma kamu di kehidupan ini. Tinggal kamunya yang mau paham bagaimana caranya. Ya, power nomor 1. Ya, kita ada ini. Ya, abuse sebenarnya sama ya, ngomongin tentang dimana kadang tanpa sadar pikiran kamu tuh abusive ke diri kamu sendiri. Ya, entah itu kamu punya limitasi yang kamu suka bikin sendiri. Ya, contoh, nggak bisa, susah, nggak tahu orang bakal beli apa nggak tahu ini nanti gini-gini gitu. Ya, itu secara sadar nggak sadar bikin energi kamu kering nih, tandus kayak gini. Kamu jadi sebenarnya abusif ke diri kamu sendiri. Gitu. Jadi nyiksa diri sendiri dengan pikiran kamu sendiri. Ya, gitu. Karena ya ini Triton kan juga ngomongin tentang dimana kayak ternyata power nomor 1 ini rentan untuk merasa terancam sebenarnya di sini secara kondisi ya seperti itu nih Triton. Ya, aku mau jalanin ini tapi nanti takut begini, nanti orang ini begitu, nanti si A begini, si B begini, belum lagi orang-orang lain, belum nanti mulut netizen, dipikirin lagi sampai anak cucunya netizen nanti seperti itu. Power nomor 1. Gitu, ibaratnya seperti itu. Ya. Kamu kalau udah mikirnya sampai ke sana, habis energi kamu untuk manifestasi tidak ada. Aku jamin itu 1000% power nomor 1. Ya, mulai fokus ke meninggikan energi kamu. Naik tangga ke arah pintu sukses kamu di sini. Ini udah mau dibukain untuk kamu. Ya,
gitu. Jadi begitu kamu shift energi ini, begitu kamu ubah energi ini, ajaib ini kembali lagi dalam hidup kamu. Rezeki-rezeki akan datang dari pintu-pintu yang kamu tidak akan expect, Paul nomor 1. Serandom itu semesta akan caranya untuk kamu. Ya, bantuan-bantuan kanan kiri, peralatan-peralatan yang kamu perlukan, apapun itu, semua disediakan dengan caranya semesta nanti. Kita nggak bisa lihat dari sekarang. Karena kita harus yakinin itu dari sekarang sebelum itu kelihatan. Ya, kebalik gitu. Jadi banyak orang yang kayak, oh kalau belum lihat saya nggak percaya gitu ya. Ya mau gimana? Keajaiban itu tidak terjadi di ranah logika. Sesuatu yang ajaib itu selalu tidak masuk akal. Kalau kamu mau bawa hal-hal keajaiban masuk ke dalam hidup kamu, ya logika kamu seimbangkan dengan kebatinan. Ya, power nomor 1, ini pesan untuk beberapa dari kamu. Ingat, keajaiban tidak ada di ranah logika. Mukjizat itu nggak ada. Makanya dinamain mukjizat karena kita itu di luar ekspektasi, di luar nalar, di luar otak kita. Bisa ya kejadian kayak gitu? Bisa. Gitu. Ya. Nomor 1. Dan aku secara pribadi udah ngerasain ini berkali-kali. Dalam artian, aku nggak bilang diri aku gimana-gimana ya. Cuman, merasakan ajaib. Hidup tuh ajaib. Dalam hal yang positif ya. Meskipun ya challenge pasti ada. Tapi dalam setiap challenge itu tuh kita belajar untuk melihat lagi sebenarnya. Menemukan sudut pandang. Ya, jadi jangan apa-apa dibawa frustrasi dulu. Dipikirinnya negatif duluan. Seperti itu. Ya, ada yang seperti ini jatuhnya dengan alasan, ya tapi kan kita harus bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Iya, nggak salah. Tapi bersiap-siap kemungkinan terburuk bukan berarti kamu berpikir secara buruk. Apalagi berucap secara buruk, itu lebih ngaco lagi. Ya, bersiap-siap itu cukup dalam hati aja. Tapi pikiran dan ucapannya ke best case scenario. Gitu, ya. Ke kemungkinan terbaik seperti itu. Power nomor 1, ini rezeki kamu besar ini. Dan ini kamu akan hasilkan sendiri, power nomor 1. Maksudnya ya, dari ini kamu ya, dari effort kamu sendiri. Yang nanti akan datang entah dari mana, macam-macam sumbernya, tergantung situasi kamu. Karena ini bacaan orang banyak. Cuman intinya kayak gitu, power nomor 1. Keajaiban rezeki sudah menanti kamu, pintu sudah ada di sini, tangga sudah dibikin untuk kamu. Tinggal kamu mau naik apa enggak. Tinggal kamu bisa jaga supaya nggak bolong-bolong lagi. Ya, magician udah ada. Kalau kartu magician ini kartu manifestasi udah hadir, ya udah. Ini udah ya siap-siap aja. Ya, seperti itu power nomor 1. Ya, bagus kok ini. Ya, jadi kayak ini sebenarnya pesannya lebih kayak ke meningkatkan kesadaran lagi aja. Ya, dan aku juga tentunya berharap kamu bisa selalu, maksudnya semakin sukses lagi power nomor 1. Itu doa aku. Ya, itu saja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, silakan. Videoku silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nanti aku kirimin katalognya ya, untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, sejak September akhir aku buka 2 sesi khusus ya. Yang pertama ini sesi spiritual coaching. Ini khusus memang bagi mereka-mereka yang mungkin ada di dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya, karena aku banyak kedatangan orang yang lagi seperti itu juga ya. Lagi bingung mungkin dengan arahan hidup, mungkin tujuannya, karma-karmanya, mungkin dari karma past life atau mungkin past life-nya ya, atau apapun itu, bakat spiritual dan lain-lain. Intinya berhubungan dengan karma kamu secara spiritual. Aku bisa jika terpanggil, aku bisa membantu di situ untuk terhubung dengan pendamping kamu untuk memberikan petunjuk yang kamu perlukan saat ini. Ya, itu tujuan aku membuat sesi itu. Lalu yang satu lagi, sesi tarot coaching. Ini privat ya, one on one, dan ini khusus juga bagi kamu yang memang mau serius di dalam memakai kartu-kartu sebagai media spiritual atau media penyampai pesan. Ya, gitu, karena
ya di situ akan lebih banyak aku khususkan untuk pemahaman secara energi spiritualnya, bagaimana kalau pembacaan ini tuh cara-caranya seperti bagaimana, karena nggak sembarangan sebenarnya ya kalau kita bukain, kita masuk energi orang dan lain-lain seperti itu, semua ada etika dan tata caranya ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh buka kartu tahu artinya apa, bacain orang apa, enggak. Ini kita pakai cara yang proper, karena kalau nggak proper ada karma yang bisa menghantam kamu kembali balik seperti itu ya gitu. eh ya jadi lebih ke situ yang memang mau serius-serius saja ya, karena ini sesinya akan intens 3 jam dan aku akan berbagi sebanyak-banyaknya ilmu yang aku tahu di situ untuk aku share ke kamu ya. Itu tujuan aku membuka sesi ini ya lah ya. Intinya apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situs kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Bang nomor 1, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan doanya sampai selama ini. Aku juga selalu pasti akan doain kamu dari jauh ya. Bang nomor 1 untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Pile nomor 1, bye-bye, see you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kristal ini adalah Celestite. Ya, Celestial Crystal, bola kristal ini general reading kamu yang judulnya mengembalikan keajaiban ke dalam hidupmu lagi. Ya, pile nomor 2. Kita lihat pesan semesta di sini bagaimana. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, kita lihat pesan dari kristal yang kamu pilih ini, karena tidak ada kebetulan kalau kamu ketarik ke Celestite ini ya. Celestite buat aku selalu ngasih energi ketenangan ya, ketenangan dalam berpikir, berbicara, bertindak ya, dan ketenangan kamu ini diiringi dengan kekuatan ilahi atau semesta. Pile nomor 2 ya. Pile nomor 2 kalau yang aku lihat saat ini, kalian yang ketarik ke pile nomor 2 ini sedang ada di dalam fase kehidupan di mana kamu mulai merasakan semakin selaras dengan tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Ya, dan aku ngelihat energi-energi healing yang sangat besar di pile nomor 2 ini. Aku cuma mau bilang aja untuk pile nomor 2 banyak konteks spiritual di sini yang aku lihat, di mana mungkin sebagian besar yang ketarik ke pile nomor 2 ini secara alami, secara karma, secara garis hidup kamu ya, natural nih. Kamu itu punya ya kalau mau dibilang tujuan hidup yang spiritual atau bakat spiritual. Pile nomor 2 ini energinya udah berasa nih. Energi vibrasi tinggi. Aku tuh ngelihat kristal ini tuh ada sayapnya ya gitu. Jadi dia ada energi wing ya. Itu jadi kayak ada divine energy atau ada angelic energy juga ada di pile nomor 2 ini ya. Energi malaikat, para penjaga gitu tuh hadir sekali. Jadi kayak entah kenapa aku juga ngerasa adanya kayak komunikasi secara spiritual antara kamu sama penjaga kamu secara batin. Beberapa dari kamu dan sebagian besar dari kamu lagi semakin sadar dengan koneksi ini, lagi semakin sadar dengan kayak siapa yang jagain kamu ya, siapa yang sebenarnya menjadi pengarah hidup kamu secara spiritual ya. Jadi spirit guide sebenarnya ya, seperti itu ya. Jadi kayak kamu adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang sangat-sangat mampu untuk membuat koneksi secara spiritual atau secara batin atau secara ilahi, divine connection sama semesta ya, sama entitas penjaga dan pelindung. Kamu adalah orang-orang yang memang dipakai untuk membawa energi vibrasi cinta kasih damai ke dunia ini, pile nomor 2 ya, karena kamu secara natural itu energinya sebenarnya calming. Banyak orang yang suka sama kamu atau suka datang sama kamu, suka kenal sama kamu, suka temenan sama kamu karena kamu tuh membawa kenyamanan untuk mereka, pile nomor 2 ya. Oh apa ini tempat-tempat orang curhat, pasti nih pile nomor 2, karena energi kamu secara, kamu cuma diem aja di situ udah menenangkan, pile nomor 2 ya. Itu kamu secara natural punya ini. Nah, orang-orang yang secara natural punya ini, dia punya tujuan untuk membawa damai dan ketenangan ke sekitarannya.
Cuman ujian hidup kamu untuk menemukan ini, ya ada pasti, ya. Gitu, orang yang jalur-jalurnya seperti ini atau jalan-jalannya ke arah kedamaian spiritual seperti ini, ujian hidupnya tentu nggak mudah pastinya. Berhadapan dengan energi-energi toksik, negatif, gelap, dan lain-lain seperti itu. Karena kamu yang itu semua tujuannya untuk kamu akhirnya terhubung sama semesta kembali. Kamu akhirnya terhubung bener-bener sama siapa yang jagain kamu dan seterusnya. Ya, karena untuk kamu bisa membawa cahaya sebesar itu di dalam kehidupan kamu harus dijaga. Power nomor 2. Makanya yang jagain kamu pun juga nanti kamu akan tahu sendiri kapan di dalam hidup kamu siap untuk terhubung dengan beliau. Ya, beliau ini konteksnya yang punya energi besar, energi tinggi. Vibrasinya tinggi. Jadi, kalian yang belum ketemu atau belum sadar sama koneksi ini, power nomor 2, kamu lagi ada di dalam ujian untuk menaikkan vibrasi kamu secara tinggi. Sehingga ketika vibrasi kamu makin tinggi, kamu akan semakin mudah untuk berkomunikasi atau terhubung sama sosok penjaga alam semesta dan seterusnya. Ya, kita ada yang namanya alam astral atau banyak sih istilahnya ya, angelic realms gitu ya, dunia angels, dunia celestial, dunia astral ya gitu. Jadi kayak angelic celestial realms ini tuh ada dan kamu tuh pintu gerbangnya, kalian adalah medium sebenarnya, power nomor 2. Dan itu tujuan hidup kamu atau misi jiwa kamu ya adalah untuk menjadi perantara ini. Entah gimana caranya kamu. Ya, dengan apapun yang kamu jalani dan kamu lakukan. Kamu tuh lagi bener-bener transisi hidup ke arah sana, power nomor 2, dan kamu sudah banyak awakening dalam hidup kamu sudah banyak terbangkitkan dan tersadarkan sama hal-hal ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke topik judul bacaan ini, mengembalikan keajaiban ke dalam hidupmu lagi, bentuk keajaibannya adalah kehidupan yang penuh cinta kasih damai, yang juga sudah pasti akan membawa rezeki dan kelimpahan untuk kamu. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah vibrasinya tinggi, otomatis secara energi pasti akan berkecukupan lebih dari cukup. Ya, seperti itu. Konteks lebih dari cukup tentunya berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi kamu paham maksud aku apa. Ya, bahkan kita nggak mikirin abundance lagi, itu abundance datang sendiri. Rezeki ada-ada aja. Kita cuman fokusnya mikirin gimana supaya kita tetap kalem gitu ya. Tetap menjadi saluran cinta kasih damai itu gimana. Sisanya ngikutin. Ini, nggak semua orang bisa seperti ini, power nomor 2. Kamu adalah jiwa-jiwa yang sangat mampu dan mumpuni untuk ini. Lagi dibentuk sama semesta. Ya, ini kan kayak langit biru, kayak awan gitu ya nih. Ya, ini kayak energi kamu sangat terhubung sama langit. Ya, sering-sering deh lihat-lihat ke langit, rasakan energinya lagi. Energi dari langit itu bisa berupa udara, ya, udara yang bersih tentunya. Jangan kamu ngisep asap kendaraan bermotor, asap bus gitu, jangan. Ya, ya tentunya cari tempat yang udaranya bersih. Ya, kalau kurang bersih, kamu rasakan saja dengan intuisi saja ya. Gitu. Kadang ya energi langit itu juga termasuk energi bulan, bintang, matahari. Ya, itu semua kan ada di atas itu. Kamu terhubung sama itu. Ya, itu bisa menjadi media penyembuhan kamu, media pembersihan kamu, ya. Gitu, kamu gabungkan dengan air, silahkan ya, karena ini kan warnanya biru-biru juga ya. Gitu, jadi kalian itu ibaratnya aku tuh denger kata-kata ini, power nomor 2, angels on earth, malaikat bumi, malaikat yang ada di bumi. Ya, blessings. Kalian itu saluran cinta kasih damai, bahagia, dan blessing. Ya, kalian itu dipakai sama, ibaratnya kalau Tuhan semesta memakai para malaikat ini memakai kamu menjadi salurannya. Ya, seperti itu. Makanya di sini dibilangnya angels on earth. Kamu tuh malaikat bumi. Ya, cakra mata batin sama cakra crown kamu itu udah di luar batas manusia normal, itu sudah pasti. Bukan berarti kamu spesial atau kamu lebih, ya maksudnya gimana ya, lebih hebat dari orang lain, bukan. Justru tanggung jawab kamu besar di sini, power nomor 2. Seseorang yang lebih tersadarkan dan tercerahkan itu justru menjadi sumber cahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Langsung masuk ke energi Aquarius di sini ya. Zodiak, nanti kita lihat ada zodiak lain, aku kasih petunjuknya. Cuman masuk di sini. Sebenarnya ini secara keseluruhan semua ada sih. Ya, ini karena kan ini pukul rata ya, gitu.
Cuman tadi energi Aquarius sangat strong. Gitu. Jadi kalian adalah orang-orang yang nanti akan semakin di titik kesadaran tertinggi, kalian udah gak lagi takut dihakimi sama orang atas apa yang dilihat orang lain. Ya, gitu. Jadi kayak misalkan contoh, kamu mau pakai barang apa, mau pakai baju apa, mau dandan kayak apa, sudah tidak lagi merasakan validasi dari orang lain atas itu. Ya, bebas diri kamu ya, mau pakai apapun yang kamu mau pakai di badan kamu, tapi bukan untuk supaya dilihat orang A, B, C, D, E. Mungkin kamu dulu-dulunya seperti itu. Tapi semakin kamu sadar masuk ke dalam vibrasi ini, semakin bodoh amat kamu. Orang mau ngeliat kamu kayak apa. Yang penting kamu tetap sopan, rapih, dan presentable aja gitu loh. Ya, nggak ada lagi gengsi-gengsi. Di situ udah nggak ada, karena energi kamu langit, bukan bumi lagi gitu loh, seperti itu. Bukan berarti hal-hal yang di bumi itu tidak penting ya, power nomor 2. Tetap rezeki itu penting. Tetap bagaimana kedudukan kamu di dalam status sosial itu penting, karena kamu dipakai di situ. Misalkan kamu dokter, atau kamu mungkin guru, atau kayak apa gitu-gitu loh, seperti itu. Ya intinya di kedudukan kamu di status sosial kamu, disitulah peran kamu dipakai. Ya, tapi kita tidak mengejar derajat atau kedudukan itu lagi. Kenapa? Karena kamu pada dasarnya sudah berderajat tinggi. Nggak usah dicari-cari lagi. Nggak perlu. Jadi kamu nggak perlu validasi apapun. Power nomor 2. Celestial, energi kamu udah energi tinggi. Kalau kamu bisa memahami ini, kamu tinggal respect sama diri kamu dan sama apa yang kamu jalanin gitu ya. Orang-orang otomatis akan lebih sungkan sama kamu, lebih respect sama kamu. Kalau orang-orang yang takut deket-deket kamu ini, karena energinya berbentrokan sama kamu, power nomor 2. Biasanya mereka menyimpan kebohongan atau hal-hal yang tidak baik. Takut kamu ini tahu gitu loh. Ya, gitu, seperti itu. Jadi energi kamu tuh saking vibrasinya sebenarnya ya, kalau kamu bener-bener beres dan kamu memang akhirnya ketemu sama vibrasi kamu yang sebenarnya, calming, peaceful, ya, orang tuh, kalau orang yang bener deket kamu pasti happy. Ya, yang niatannya nggak ada niatan jahat atau apa, tapi kalau orang-orang yang banyak menyembunyikan, misalkan kayak dia orang ketiga rumah tangga orang gitu, wah pasti takut deket kamu. Ya, seperti itu, contoh aja gitu ya. Jadi kayak kamu tuh hadir untuk membantu perkembangan spiritual di tempat dimana kamu berada. Ya, intuisi kamu tuh bagus banget, pikiran kamu dan intuisi kamu tuh jernih. Kalau nomor 2, kamu bukanlah orang-orang yang punya niatan yang jahat sama sekali. Niatan kamu tuh selalu murni dan jaga kemurnian energi kamu, karena akan ujian kamu atau kamu akan dicoba bertemu dengan situasi-situasi yang berusaha untuk membuat kamu keruh. Ya, jadi emosinya harus balance. Ya, dan memang kamu adalah orang yang akan terbentuk menjadi yang sangat apa adanya, tidak palsu-palsu. Komunikasi apa adanya, ekspresi apa adanya, tapi tetap dengan tujuan positif. Ya, gitu, power nomor 2. Ya, jadi keajaibannya itu dimana ketika kamu ketemu dan kamu merangkul ini semua dan kamu ngejalanin, ternyata hidup itu bisa setenang itu ya. Ajaib gitu. Dikala hiruk pikuk yang terjadi di dunia ini, ya kamu lihat sendiri kalau berita-berita tuh udah pada ngaco semua gitu kan. Seperti itu, memancing kestabilan emosi kamu. Makanya kalau baca berita, kamu jaga-jaga energi ya. Boleh baca berita, tapi jangan sampai itu jadi tidak membuat emosi kamu jadi nggak balance. Ya, pahami. Ya, kalau baca berita itu kita lebih analisa dan pahami aja. Jangan membawa jadinya kebencian, kegiring opini publik dan lain-lain seperti itu. Kita harus bijaksana di sini. Ya, karena kamu energinya tinggi, power nomor 2. Gitu. Ini pesan aja ya. Gitu, kamu adalah si pembawa keseimbangan. Oke. Kita lihat ya. Jadi ajaib itu nanti hidup kamu ternyata ngejalanin hidup kayak gini, ngalir kayak gini, hidup aku tenang ya. Mungkin orang-orang lagi, ini bukan berarti hidup kamu nggak ada challenge ya. Meskipun ada challenge, tapi kamu ngelewatinnya pun juga dengan tenang.
Karena tujuan hidup kamu ternyata cuma ingin tentram, damai, penuh dengan cinta kasih, ya udah gitu ya. Dengan kayak gitu kamu otomatis sejahtera karena vibrasi kamu bagus. Power nomor 2 ya gitu. Jadi itu dimana kamu akan paham dengan rumusan kehidupan, dan di situ ketika kamu sadar sama itu, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Ya seperti itu. Oke, aku doa sebentar. Oke, Pak nomor 2. Aku cuma akan keluarin 5 kartu dari tarot ini. Dan aku tidak baca kebalik ya. Oke, kita ada Ten of Swords. Ini aku geser dulu ke bawah. Ya, kita ada Ten of Swords. Ya, The Moon. Six of Cups. Ten of Pentacles. Wah, gila bagus banget ini. Three of Cups. Ya, merinding aku pas tadi keluar beberapa kartu ini ya. Maksudnya gini, pesan ini sangat dalam sekali. Sangat dalam artian kamu itu sudah dari kehidupan masa lampau kamu, dari generasi-generasi sebelum kamu pun juga aku ngelihat kayak ya ini sudah kontrak kamu sih ya. Ini connection kamu tuh past life connection kamu sangat berpengaruh. Koneksi kamu dengan kehidupan masa lampau, dengan para leluhur kamu yang meninggalkan legasinya di kamu, ya karma ini ada di kamu. Jadi peninggalan-peninggalan di kamu tuh banyak dari yang dulu-dulu. Jiwa kalian itu kalau usianya itu mungkin udah entah berapa ribu tahun. Ya, seperti itu. Jadi kalian adalah orang-orang yang punya kecerdasan semesta yang sangat tinggi dan kebajikan. Kalian itu lebih dewasa dan bijaksana mungkin dari orang-orang sepantaran kamu, misalkan seperti itu. Ya, power nomor 2 karena memang tugas kamu di situ memang itu. Kamu lihat di sini collapse. Ya, collapse ini buat aku kenapa tadi aku merinding karena collapse ini sebenarnya energi dunia kita. Ya, seperti itu. Dimana seperti ya kamu lihat sendirilah ya, lagi-lagi kita tadi sempat ngebahas tentang berita-berita yang ada di luar sana. Seolah-olah nih kayak dunia hancur banget ya, atau kayak lagi mau hancur, collapse nih di sini. Ya, dan kamu hadir di saat dunia lagi seperti ini, pile nomor 2, itu bukan kebetulan. Kamu itu punya semacam tujuan, kamu punya legacy, kamu punya peninggalan di dalam diri kamu. Beberapa dari kamu ini macam-macam bentuknya. Ada yang pusaka, ada yang bakat spiritual, yang memang leluhur kamu garisnya begini gitu ya. Jadi energi-energi kuno itu tuh ada di kamu, pile nomor 2. Dan kamu tuh, kalau kamu benar-benar sadar, yang jagain kamu itu bejibun. Kenapa? Karena kamu punya tujuan di sini, pile nomor 2. Ya, banyak support nih. Ya, dan kayak hidup kamu itu ketika kamu sudah melewati kesadaran, maksudnya sudah sampai di titik kesadaran ini, ya apa yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, semua sudah jelas, kamu akan benar-benar paham sama proses penjagaan ini. Ya, karena untuk kamu berhadapan dengan energi toksik, energi gelap, dan lain-lain, ya kamu dijagainlah sama mereka-mereka ini. Dari leluhur, dari entitas tinggi seperti dewa-dewi mungkin. Ya, malaikat itu semua ada yang aku lihat. Karena aku bilang ini batunya seperti kayak kamu kalau yang nonton Harry Potter mungkin kayak ada si batu kecil yang dia ada sayap terus dia terbang-terbang gitu ya. Ya itu tadi aku ngeliatnya mirip kayak gitu, cuman warnanya sayapnya tentunya putih. Ya, seperti itu. Di sini keluar gitu, set. Ya, aku lupa itu namanya snitch. Ya, itulah pokoknya ya. Di Quidditch. Cuman yang intinya balik lagi ke sini, the moon. Ya, jadi kayak energi kalian itu sangat spiritual sebenarnya. Sangat mystical juga sebenarnya. Ya, dan kalian itu akan hidup di balik bayang-bayang, dalam artian kalaupun kamu memang harus kesorot, ibaratnya malam ya, kan gelap ya di luar sana. Tapi kan ada sinaran sorotan dari bulan gitu, seperti itu. Beberapa dari kamu akan mendapatkan spotlight ini. Tapi kamu tidak mencari spotlight ini. Kamu nggak cari tenar, kamu nggak cari
apa apapun itu ya, tapi itu beberapa dari kamu ada yang akhirnya kesorot karena kamu harus menjadi cahaya untuk orang banyak. Entah jadinya kamu berkembang di sosial media, atau kamu jadi punya banyak follower, atau kamu jadi punya banyak orang yang akhirnya terhubung sama kamu, seperti itu. Tapi kamu tetap akan bekerja di balik bayang-bayang. Kamu nggak akan terlalu banyak mengekspos hidup kamu. Semakin kamu banyak mengekspos hidup kamu, ini kegelapan itu semakin punya akses untuk ke kamu, Paul nomor 2. Ya, gitu. Jadi mungkin sebagian besar dari kamu akan sangat menghargai privasi kalian sendiri. Kalaupun posting, ya postingnya yang memang berfaedah, seperti itu. Ya, gitu, entah itu menambah awareness atau apa gitu-gitu loh. Tapi bukan untuk kayak jatuhnya flexing kehidupan sehari-hari, misalkan kayak gitu. Yang gak penting itu lama-lama kamu akan semakin tinggalin itu. Karena kamu semakin tidak akan merasa ada faedahnya. Sesuatu yang tidak berfaedah, kamu gak akan keluarin energi kamu sedikit pun ke sana. Power nomor 2. Ya, hubungan-hubungan yang tak berfaedah. Situasi-situasi apapun itu. Dan kamu seperti aku bilang akan bekerja di balik bayang-bayang kabut ini. Seperti kabut ini melindungi kamu yang aku lihat. Ini proteksi dari alam semesta untuk kamu. Cuman ya kamu jangan tiba-tiba palanya sering keluar nongol lewat kabut aja gitu kan. Ya itu, sering mengekspos diri kamu sendiri. Nanti kamu akan belajar deh, semakin kamu banyak seperti itu, semakin kacau energi kamu, sering kacau. Entah ketepak energi ain lah, entah apa, karena kamu sangat-sangat peka secara energi. Justru kamu harus jaga energi kamu di sini. Makanya kalau kamu lihat si batu ini pun juga kayak ada kabut-kabut putihnya. Ini aku lihat di aura kamu. Ya, power nomor 2. Kamu udah dikasih bantalan proteksi ini, ya. Selimut perlindungan ini jangan kamu rusak sendiri dengan habit kamu. Ya, power nomor 2. Ingat, kamu punya peran di dalam dunia yang sedang ada unjuk-unjuk kolaps ini. Ya, dunia ini, bumi ini sedang memasuk transisi ke era baru. Dan kalian punya peran di sini, power nomor 2. Kamu, leluhurmu, semua ada energinya di sini. Ya, dan support dan dukungan dari semesta untuk kamu jika kamu memang sadar dan kamu memang akhirnya terpanggil dan mendedikasikan diri kamu ke arah kesembuhan, ke arah menjadi saluran terang dan damai. Kamu diprotek, dilindunginnya itu. Jangan takut nanti hidupmu susah, jangan takut nanti hidupmu banyak kesulitan, sakit-sakitan. Gak usah takut, dulu yang jagain kamu loh, ini kuat-kuat semua. Power nomor 2. Ya, ini kesadaran, pesan kesadaran untuk kamu. Oke, ada beberapa energi zodiak tambahan di sini. Ya, mungkin bisa menjadi petunjuk aja. Ya, tadi kan ada Aquarius ya, ada Pisces nih hadir. Ya, aku sebutkan lagi, ini bisa kamu atau seseorang yang sedang berpengaruh di dalam perjalanan ke arah keajaiban ini untuk kamu. Ya, kita ada Pisces, tadi ada Aquarius, terus water sign sih banyak ya di sini, energi berarti Cancer, Scorpio ada ya. Lalu fire signs, Leo, Sagittarius dan Aries. Ya, kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu, cuman itu energi-energi yang benar-benar hadir di sini. Oke, kita masuk ke oracle-nya untuk power nomor 2. Ya, semakin kamu sadar dan ngerti dan belajar terus tentang ini, kamu tuh akan ngerasa, ya ampun, apalagi kalau kamu udah dijagain nih, hal-hal yang tak terduga itu bisa terjadi setiap hari, power nomor 2. Ya, gitu, kayak tiba-tiba ketemu orang ini, tiba-tiba dapat apa, tiba-tiba gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, gitu. Jadi, ya itu bentuk dimana kayak ketika hidupmu selaras, keajaiban Tuhan semesta tuh ada di mana-mana. Ya, keindahan itu kamu akan merasakan dan melihat keindahan hidup ini. Ya, seperti heaven on earth, seperti surga di bumi. Surga di atas bumi gitu loh, seperti itu. Ya, jadi kayak ya itu ininya lah ya, analoginya seperti itu. Aku doa sebentar. Ya, perumpamaan ya. Oke, kita lihat ya power nomor 2.
Oke. Sorry ya kalau ada bunyi anabul. Oke, wow. Energi tantrik dan seksual dan seduktif ini sangat besar ya di nomor 2. Wah, oke, sorry. Ntar aku jelasin. Ini bukan gimana-gimana ya. Ya, tentunya ini ya yang nonton channel aku kan ya maksudnya semua kita sama-sama dewasa di sini ya. Ini bukan gimana-gimana. Tapi memang tantrik sama seduktif ini energi seksualnya sangat tinggi. Dan ini wajar. Kenapa? Karena kalian itu penyembuh. Ya, energi seksual itu bukan berarti kamu jadi, maaf ya, maksudnya maniak gimana-gimana, bukan. Nomor 2, ya, cuman energi seksual itu adalah energi kreasi. Ya kan sama ya kalau kita misalkan mau mengkreasikan ya, contohnya ya, pasangan mengkreasikan seorang anak gitu kan, bikin anak lah, itu kan kreasi sebenarnya. Itu makanya ada energi seksualnya di situ. Nggak mungkin anak tiba-tiba hadir tanpa adanya energi seksual, ya kan, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ngomongin hal yang sama. Kalian itu secara natural punya sex appeal yang cukup tinggi atau energi seksualnya tuh tinggi. Kenapa? Karena energi tantrik kamu, energi celestial kamu tuh tinggi. Ya, kamu itu kayak nggak harus cantik, nggak harus ganteng, tapi punya daya tarik sendiri gitu loh. Daya tarik yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Daya tarik kamu unik, power nomor 2. Dan membuat energi kamu sangat menarik sebenarnya. Aku nggak heran kalau power nomor 2 ini banyak yang ketarik ke kamu, suka, atau penasaran, atau gimana gitu loh. Seperti itu power nomor 2. Ketika kamu sudah ketemu sama energi ini ya, gitu. Nah, kamu juga sebenarnya ya, karena kamu adalah seseorang yang kayak penyayang, seseorang yang pembawa cinta, pembawa damai, ya tentunya energi ini akan ada. Ya, strong di kamu. Tapi tujuannya untuk kamu alkemikan. Tujuannya tuh lebih ke sini. Alkemik itu kan jatuhnya kita ciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, dengan adanya energi seksual ini, kita transmutasikan menjadi energi cinta. Kita transmutasikan menjadi energi hasil karya. Ya, ibaratnya gairah ini kita pakai sebagai gairah untuk membawa kebaikan, membawa cinta kasih damai lagi, seperti itu. Membawa karya yang bisa bermanfaat. Ya, dan ujian seksual ini tentunya akan ada di kamu. Dalam artian di sini ada komitmen. Ya. Jadi mungkin ujian kamu untuk ada di dalam energi komitmen dengan pasangan pasti akan sangat ada, power nomor 2. Entah ini dari kamu atau karma kamu dengan pasangan kamu. Misalkan ya kalian yang ketemu, aku nggak heran deh, power nomor 2 ini mungkin pernah ada, aku nggak bilang semua, tapi sebagian besar itu di dalam hubungan-hubungan yang jatuhnya perselingkuhan itu mungkin kerap terjadi. Ya, gitu. Entah kamu yang diselingkuhin terus, atau mungkin kamu punya pikiran ke sana, ya, seperti itu. Jatuhnya kamu diuji terus komitmennya. Ya, jadi ujian komitmen di kamu tuh tinggi sekali. Kenapa? Karena untuk kamu ngejalanin apa yang kamu harus jalanin ini butuh komitmen yang sama. Dan ini bukan hanya komitmen sama pasangan ya, tapi ke diri kamu sendiri juga. Komitmen sama apa yang kamu sudah ucapin pengen lakuin untuk diri kamu sendiri, tapi kamu nggak pernah lakuin itu atau kamu tunda-tunda, misalkan seperti itu. Itu akan tentunya berpengaruh di dalam perjalanan-perjalanan ini. Ya, gitu. Intinya, energi ini bukan untuk digunakan secara gamblang atau secara tidak baik. Kalau kamu menggunakan energi seksual kamu secara tidak baik, karma kamu akan, hantaman kamu akan cepet banget. Gitu, mungkin beberapa dari kamu udah pernah ngalamin ini. Ya, misalkan kamu, maaf ya, ini contohnya kayak, misalkan berhubungan kasual dengan orang lain, sering bertransaksi energi seksual dengan orang lain, itu akan membuat kamu kacau. Ya, gitu, karena kamu tidak didesain untuk seperti itu. Kamu didesain untuk bisa ujian komitmen. Ya, seperti itu.
Mau kamu single, mau berpasangan, sama. Nggak bisa sembarangan kamu. Ya, karena kalau kamu udah bawa energi semesta di kamu nggak bisa sembarangan sama ini. Karena kalau kamu bertransaksi energi seksual, kamu bertukar energi dengan siapapun orang itu. Ya, power nomor 2 ini pelajaran beberapa untuk kamu nih. Gak bisa sembarangan. Harus sama yang selaras sama kamu. Ya, beberapa dari kamu, ujian love life di dalam hidup, itu akan besar. Aku bilang aja nih, power nomor 2, ujian love life-nya besar. Karena disitulah kalian memahami cinta, dan memahami kasih juga di situ. Pelajaran cinta dan kasih ada di dalam hubungan percintaan. Ya, gitu. Jadi, ini, ya. Gitu. Jadi kayak, mungkin kalian sex appeal-nya, sex drive-nya juga tinggi. Ya, jadi kalau sex drive kamu tinggi, kamu alihkan itu untuk gairah itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya produktif, ya, sesuatu yang sifatnya kreatif gitu loh, seperti itu. Ya, power nomor 2 ini ujiannya. Semakin kamu terjerumus ke dalam gairah dan kamu mungkin jatuhnya memakai itu secara percuma, membuang itu secara percuma, ya akan ada karmanya, atau hidup kamu akan stuck terus. Ya, makanya ini gambarnya kura-kura. Gitu. Oke. Ya, power nomor 2. Ya, jadi ini ingat ya pesan ini. Bagaimana kamu mentransmutasi energi seksual itu pelajaran penting. Ada, kamu Google aja. Pasti ada. Ya. Oke. Ya, kalau mau cara-cara yang lebih detail atau apa ya, kalau terpanggil personal silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, power nomor 2. Karena ini tergantung kasus masing-masing lagi ya, seperti itu. Ya, itu aja petunjuknya. Semoga ini bermanfaat. Dan Resonet, maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA, sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nanti aku akan langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan juga per September kemarin, aku buka 2 kelas baru atau 2 sesi baru ya. Ini dua-duanya privat ya, sesi one-on-one. Yang pertama itu spiritual coaching. Ini khusus aku buka bagi mereka-mereka yang memang saat ini ada di dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya, pemahaman diri secara batin, secara jati diri, seperti itu. Yang masih bingung mungkin dengan arahan hidup, tujuannya, ya, yang lebih mendalam ya, lebih bermakna gitu. Misalkan ya misi jiwa gitu-gitu ya, seperti itu, bakat spiritual, past life karma, atau apapun bentukan karma. Itu jika terpanggil, aku bisa bantu untuk connect dengan sosok pendamping kamu untuk menyampaikan petunjuk yang kamu perlukan saat ini. Ya, jika terpanggil saja. Itu tujuan aku membuat sesi ini. Lalu yang satunya lagi ada tarot coaching. Ini juga khusus banget bagi yang memang benar-benar mau serius di dalam memakai kartu sebagai media spiritual atau media penyampaian pesan. Ya, ada teknik-teknik dan cara-cara secara energi dan spiritual yang aku akan bagi di situ. Ya, aku akan ajarkan di situ sebanyak-banyak yang aku bisa. Ya, karena ya untuk memang menjadi media spiritual dengan menggunakan kartu tentunya ada cara-caranya, ada etikanya, dan lain-lain. Nggak sembarang kamu buka kartu, tahu artinya, bacain orang apa. Ada cara dari awal sampai akhirnya. Ya, memahami prosesinya tuh bagaimana, belajar di situ. Ya, jadi lebih ke pendalaman secara energi juga. Ya, itu tujuan aku membuat sesi 3 jam ini. Itu saja. Dan ya, apapun jasa yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh ya. Power nomor 2, untuk segala kelancarannya, semua yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Power nomor 2, bye-bye, see you.
Halo pal nomor 3, bagi kalian yang memilih kristal ini, ya ini K2 kristal, ya K2 tulisannya ya. Kayaknya azurite ada di granit gitu ya, seperti itu. Batu kristal, sorry aku lupa inget, semoga nggak salah sebut ya. Cuman ya ini kristal yang kamu pilih ya, pal nomor 3. Ini bacaan kamu yang judulnya mengembalikan keajaiban ke dalam hidupmu lagi. Ya, pal nomor 3. Kita lihat pesan semesta di sini. Kayak aku tuh langsung ngelihat kayak titik-titik ini ya. Intinya aku akan mulai dari kristalnya dulu, karena kalian kalau ketarik ke kristal ini bukan suatu kebetulan ya. Kenapa ketarik? Karena memang ada energinya ya gitu. Dan aku coba jelasin dulu kayak kenapa kamu mungkin ketarik, mungkin akan ada sangkut pautnya dengan bacaan kamu juga ya. Jadi langsung masuk ke aku tuh gambaran, kalau di mata batinku si bintik-bintik ini tuh mata ya, semuanya bentukannya mata gitu, seperti itu. Jadi yang aku lihat memang kalian ini adalah orang-orang yang punya mata kebuka atau sedang dalam proses untuk kesadaran tinggi. Buka mata kamu lebar-lebar. Mata batin third eye chakra di sini sangat tersorot untuk pile 3. Beberapa dari kamu ada yang ketarik ke pile 2 juga, atau datang dari pile nomor 2. Ya, kalau pile nomor 2 tuh ada crown chakranya juga, tapi kalau kamu fokus di third eye-nya, di mata batinnya. Ya, jadi kayak kamu itu, kalau kita kembali ke topik gitu ya, dalam artian keajaiban yang tadi kita sebutkan, atau topik bacaan ini, dimana yang aku lihat tuh keajaiban kamu bentuknya lebih ke akhirnya bener-bener bisa paham dengan sangat jelas pengalaman kamu di bumi ini tuh untuk ngapain gitu loh, seperti itu. Jadi level of consciousness kamu, LOC kamu, kesadaran kamu tuh mencapai titik pencerahan jiwa seperti itu. Dan kamu tuh saat ini sedang dalam fase itu, pal nomor 3. Ya, enlightenment, spiritual awakening. Ini orang-orang yang lagi ngumpul di pal nomor 3 ini yang aku lihat. Ya, tapi kamu tuh dalam setiap situasi, kejadian, dan lain-lain, kamu tuh sebenarnya menerima kebajikan semesta, menerima arahan petunjuk semesta, menerima informasi-informasi semesta, seperti itu. Kamu tuh belajar dari pengalaman-pengalaman kamu yang nanti akan mensangkut pautkan dengan past life information gitu loh, seperti itu. Jadi kayak kamu akan tahu kenapa hidup kamu tuh begini, kamu tuh ngapain, kamu tuh dari mana asalnya, kamu dulu di kehidupan masa lampau itu gimana. Nanti kamu akan tahu semua itu kalau belum ya gitu. Jadi kayak hidup kamu adalah untuk melihat dari bigger picture atau gambaran lebih besar ya, atau helikopter view-nya gitu loh, seperti itu. Experience kamu secara keseluruhan, cerita hidup kamu secara keseluruhan di inkarnasi kamu saat ini di bumi ini untuk apa gitu ya. Jadi aku melihat untuk pal nomor 3 ini, kalian adalah jiwa-jiwa yang akan mempunyai satu pencapaian minimal gitu ya, pencapaian besar yang akan datang dari pencerahan yang besar banget untuk kamu. Dan untuk kamu menemukan pencerahan ini, terhubung sama energi pencerahan ini, awareness kamu harus tinggi dulu. Makanya kamu lagi lagi ada di dalam proses ini, kamu lagi perjalanan menemukan ini sebenarnya ya, pal nomor 3. Kebetulan pal 3 dan third eye ya, mata ketiga, seperti itu ya. Aku entah kenapa masuk di sini ada, nanti deh aku sebutkan ya, ada beberapa langsung masuk sih di sini, banyak ya. Maksudnya ada Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius hadir di pal nomor 3 nih energinya. Nanti kalau ada lagi aku sebutkan ya gitu. Jadi kayak keajaiban itu nanti ya, ketika kamu sadar sama itu, baru kamu lihat ya ampun, ini ajaib banget ya cara semesta mendatangkan pencerahan ke hidup aku. Aku bener-bener tuh jadi paham dan jadi ngerti, dan akhirnya bisa melihat karena mata kamu kebuka. Kamu jadi lebih mudah mendeteksi atau melihat bentukan miracles atau keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kamu, mungkin kehidupan orang-orang sekitar kamu gitu ya, seperti itu. Jadi kamu adalah orang-orang yang akan mengambil semacam keputusan besar kalau belum ya, yang akan datang dari pencerahan ilahi, pencerahan besar untuk tahu apa yang sebenarnya benar dan baik, seperti itu pal nomor 3.
Ya, dan kamu adalah orang-orang yang sangat-sangat kuat. Aku udah bisa ngelihat ini. Kamu adalah apa ya, menjadi simbol kekuatan untuk orang-orang di sekitar kamu, untuk kamu sendiri. Bukan hanya kekuatan, tetapi ya kekuatan bertahan, kekuatan pikiran, kekuatan tindakan, dan juga keberanian. Itu sih yang aku lihat. Jadi Paul nomor 3 ini adalah orang-orang yang mungkin sifatnya rebel, pemberontak, tapi pemberani gitu, seperti itu. Jadi kalian itu memang punya keyakinan untuk bisa menyelesaikan hal-hal dengan cara-cara yang lebih baik, ya, menemukan kayak solusi-solusi untuk situasi-situasi di sekitar kamu, untuk situasi di diri kamu sendiri, itu melalui pencerahan-pencerahan batin yang aku lihat seperti itu. Bahkan nanti untuk mencapai goals atau pencapaian hidup, itu juga sama caranya seperti itu nanti yang aku lihat. Ya, jadi kayak kata-kata yang masuk aku tuh langsung kayak, ini ya, aku adalah cinta, aku adalah cahaya. Dan aku terhubung. Seperti itu. Aku terhubung ini maksudnya kamu terhubung dengan semuanya. Secara energi sebenarnya, ya. Gitu. Jadi aku adalah cinta, aku adalah cahaya, seperti itu sih. Ya, jadi entah kenapa itu yang aku dengar ya tadi secara kata-kata. Paul nomor 3. Jadi kamu adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang akan benar-benar punya inner awareness. Ya, awareness kamu, consciousness kamu itu akan tinggi, dan kamu akan terharmonisasi dengan energi spiritual dan materi kamu akan terharmonisasi, ya, seperti itu. Dan energi mata batin kamu dan groundingnya kamu mengakar ke bumi ini juga akan terharmonisasi di situ. Ya, jadi kayak kamu bukan hanya seimbang, tapi kamu juga terpusatkan energi kamu. Itu disitulah kamu akan bisa melihat gambaran besar itu, ya, gitu. Jadi akan sangat mudah untuk kamu ketika kamu punya kesadaran yang semakin terbuka ini untuk melihat di dunia ini apa yang benar dan tidak benar, apa yang salah dan benar, ibaratnya seperti itu, ya. Bahkan kamu ketemu orang, kamu udah bisa ngelihat atau merasakan orang ini benar apa enggak, gitu. Mulutnya sesuai sama pikirannya apa enggak, gitu. Seperti itu, ya. Tapi ya memang kamu pun juga akan diuji untuk kamu harus bisa selaras dan harmonis antara pikiran dan ucapan. Kejujuran kamu itu akan terus diuji, ya. Paul nomor 3. Gitu, karena aku merasakan energi throat chakra juga di sini, ya. Lagi-lagi cakra tenggorokan, ya. Kalau kamu bohong, biasanya ketulannya cepet banget. Kamu bukan orang yang bisa bohong, atau mungkin kamu memang susah untuk bohong. Nomor 3, ya, gitu. Jadi banyak latihan fokus juga, ya. Paul nomor 3, pikiran kamu nih sering lompat ini, Paul nomor 3, ya, karena kalian punya kecerdasan semesta di sini, ya. Jadi latihan fokusnya paling gampang meditasi, ya. Meditasi atau chanting ini akan bantu untuk kamu bisa lebih terlatih secara energi, secara fokus, ya. Atau ngelakuin kegiatan-kegiatan yang melatih fokus kamu, ya. Entah mungkin main game yang melatih fokus, boleh gitu, ya. Cara-caranya banyak, ya, cari sendiri, ya, gitu. Itu di sela waktu luang, ya, seperti itu. Jadi kayak kamu butuh untuk fokus supaya kamu gampang banget kepecah, buyar energi fokus kamu di sini. Karena kenapa? Mata batin kamu aktif. Jadi suka, ya, samalah kita punya mata beneran nih, mata 2 mata ini yang kita punya, mata fisik gitu, ya, aku bilangnya. Itu aja kita suka ngelamun, iya kan? Apalagi kalau mata batinnya aktif, aku bilangnya ngawang, gitu, ya. Jadi ngawang ini kayak kadang kita lagi dapet memproses informasi, gambaran dari semesta, apapun itu, kita ngawang kayak orang hilang aja gitu, ya. Nah, makanya kamu harus sering-sering grounding, sering-sering latihan fokus. Grounding itu tujuannya supaya ngawangnya kamu nggak kelamaan, gitu-gitu, ya. Aku awal-awal awakening gitu, ya, maksudnya ini sedikit sharing, ya, maksudnya Paul nomor 3 sering banget ngawang gitu, sampai nggak sadar gitu, ya. Misalkan aku tinggal di Bali gitu, ya, aku setir motor gitu, ya, lumayan tuh ada setengah jam, 40 menit, aku mungkin sadar cuma 10 menit di situ, sisanya nggak tahu. Ya, sisanya nyetir loh padahal, tapi nggak tahu tadi lewat pin mana, lewat kemana. Nggak sadar. Itu, ya, itu karena waktu itu kan memang lagi awakening untuk arah ke sini, ya, maksudnya apa yang aku jalanin sekarang. Jadi kadang mungkin kamu ada hal-hal yang seperti itu terjadi, cuman kan kadang kalau orang ngelihat kita, atau kita lagi berhadapan sama orang deh,
kan nggak semua orang ngerti kamu lagi kenapa. Ya, power nomor 3. Jadi ini lebih ke kamu yang berupaya untuk bisa lebih mengontrol. Bukan berarti kamu nanti nggak akan ngawang lagi. Enggak, tapi ngawang kamu mungkin berapa detik doang gitu loh, seperti itu ya. Nggak yang kayak terlalu lama dan terlalu sering seperti itu. Karena energi kamu lebih terfokuskan dan lebih grounding. Ya, tapi pencerahan batin tetap jalan gitu. Ya, jadi ini menyeimbangkan ini sih kalau untuk power nomor 3. Ya, balance kuncinya lagi-lagi di situ. Dan ini pesan dari semesta untuk kamu, pile nomor 3. Kalian ini kayaknya sosok-sosok pembawa pesan yang aku lihat ya. Jadi kayak mungkin kalian itu dipakai sama semesta atau punya semacam tujuan hidup atau karma kamu. Itu salah satunya adalah pembawa pesan. Entah itu lewat cerita, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat omongan ya, entah ini lewat konten, apapun ini. Aku nggak tahu. Cuman pesan yang kamu bawa ini, pesannya adalah hati-hati dalam membawa pesan ini. Kebijaksanaan kamu, ya, diplomatik kamu nih diuji di sini. Nomor 3. Kenapa? Ada etika dari ini semua. Ya, ada informasi yang kita tahu, kita sampaikan ke orangnya. Ada informasi yang kita tahu, tapi kita tidak sampaikan ke orangnya, cukup kita tahu aja. Ada yang memang kita tidak diberikan gambaran jelas, tidak yakin, kamu jangan asal ngecap ke orang lain. Ya, itu karmanya akan berbalik ke kamu dengan cepat, power nomor 3. Ya, ini aku bilang aja. Terutama kalian yang juga mungkin tarot reader dan lain-lain ya, power nomor 3. Be careful sama ini. Ya, gitu. Jadi, karena informasi semesta ini konteksnya sensitif. Harus tersalurkan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di kesiapan yang tepat. Ini kamu belajar dari jam terbang atau pengalaman. Ya, power nomor 3. Gitu, makanya aku juga ini bukannya aku suruh ya, cuman aku sekarang memang sejak September ini ada memang kursus untuk bener-bener ngajarin tarot, itu ngajarin hal-hal seperti ini juga sebenarnya. Karena hal-hal seperti ini yang penting dan jarang dibahas sama orang-orang. Ya, orang-orang lebih ngelihatnya kayak, ya ini kan beda-beda ya persepsi. Aku memakai kartu tarot bukan untuk kayak ramal-ramalin orang atau kayak gimana. Aku nggak masalah sama orang yang mau meramal, silahkan. Ya, meskipun aku bisa lihat apa potensi ke depan kan, tapi kalau menurutku tidak ada yang 100%. Nggak ada satu manusia pun yang akan tahu 100% bagaimana ke depannya. Ya, jadi karena cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa ngelangkahin Tuhan, kita bukan dewa, bahkan kita hanya manusia. Tapi manusia bisa menjadi saluran arahan saja. Ya, saluran petunjuk. Gitu. Jadi kalau kita tahu kira-kira nanti ke depan gimana, kita bisa arahin orang gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi kamu membawa tanggung jawab yang cukup besar, power nomor 3. Intinya aku cuma bilang seperti itu doang. Hati-hati dengan fasilitas yang kamu punya ini. Ya, harus dipakai dengan tanggung jawab. Karena intinya gini, kalau misalkan pun ada kesalahan, kamu nggak usah khawatir. Semesta itu akan ngajarin kamu. Kalau kamu salah ya nanti diajarin lagi lewat semacam kejadian atau situasi. Cuman kamu pahami ini. Pencerahan ini nanti akan datang sendiri. Ya, seperti itu. Ya, khususnya bagi kalian yang memang pengantar pesan. Ya, intinya seperti itu sih kalau untuk power nomor 3. Ya, jadi kembali lagi ke topik, keajaiban kamu adalah kamu punya kemampuan yang sebenarnya ajaib untuk bisa melihat secara garis besar. Dan pemahaman kamu akan dunia ini, akan diri kamu, dan melihat situasi orang lain, itu yang kamu akan cukup kaget gitu ya dengan, saya dapat informasi ini, pencerahan ini dari semesta, seperti itu. Jadi, itu bentuk keajaiban kamu. Ya, power nomor 3. Gitu. Karena dengan itu, kamu jadi tahu kamu harus apa, mengambil keputusan-keputusan intuisi yang tepat. Ya, power nomor 3. Oke. Kita lihat dari kartu-kartunya di sini. Aku doa sebentar ya. Oke, power nomor 3. Aku tidak baca kartu kebalik ya. Ya, Sage of Pentacles. Sorry. Oke, aku cuman ambil 5. Ada satu yang jatuh sebentar. Ini. Oke.
Oke, ini aku geser dulu. Kita lihat energi-energi di sini. Oke, 5 kartu ada Five of Pentacles, Temperance, The Emperor, ini King of Pentacles, ya, sama Two of Swords. Dan ini Insights, ya. Insight itu kan kayak pencerahan batin, awareness. Jadi kayak perkembangan kesadaran ya, seperti itu, consciousness dan lain-lain. Jadi ya kayak kamu tuh saluran insight. Ya. Jadi banyak orang yang datang ke kamu akan minta petunjuk, minta advice. Mungkin kamu adalah orang-orang yang cocok untuk memberikan ini. Energi kamu cukup maskulin di sini, power nomor 3, nggak peduli gender kamu. Ya. Di sini energi Emperor sama King of Pentacles. Tapi kebetulan di energi King of Pentacles ini sosoknya wanita. Ya. Gitu. Jadi energi maskulin ini tentunya nanti akan balance ya nih, karena kan dia di kartu Temperance ini kamu lihat kayak si malaikat ini menuangkan air ke cawan yang satunya lagi, jadi dibagi gitu loh ya, seperti itu. Berarti ini ngomongin tentang energi balance di kamu. Pada akhirnya feminin dan maskulin akan balance, dan sebagian besar dari kalian akan belajar ini dari twin flame kamu, karena energi divine maskulin ini hadir di tengah-tengah nih, di Emperor. Ya, gitu. Ya, beberapa dari kamu ada yang mungkin transisi dari maskulin ke feminin itu ada. Ya, misalkan contoh, atau kebalikannya dari feminin ke maskulin. Biasanya kalau perempuan, atau yang jiwanya sebenarnya feminin, akan kembali ke titik feminin ya. Gitu, keseimbangan ke sana. Ya, misalkan perempuan tapi energinya terlalu maskulin, misalkan menulang punggungi, terus kayak sangat mengontrol, itu kan energi maskulin ya. Seperti itu nanti dalam hidupnya itu belajar, akan ada situasi-situasi yang akan mengajarkan kamu ya untuk bisa seimbang. Yang dulunya mungkin OCD, perfeksionis, bisa jadi nanti akan lebih santai gitu. Yang dulunya selalu jadi tulang punggung, kerja keras, lama-lama mungkin akhirnya ketemu sama sosok yang bisa menyeimbangkan. Ya, gitu-gitu loh contohnya seperti itu. Tapi lewat pemahaman spiritual. Ya, power nomor 3. Gitu. Kalian ini orang-orang yang punya kekuatan besar sekali nih. Yang jagain kamu pun juga energinya kenceng. Ya, di sini Temperance. Ya, dan kadang apa yang kalian lakukan, kalian ucapkan, kalian lihat, kalian dengar, itu bisa jadi ada ininya juga ya. Campur tangan yang jagain kamu nih. Gitu. Jadi kadang kita, misalkan orang datang ke kamu, atau kamu ngomong sesuatu ke orang gitu ya, ngomong banyak, tapi kamu kayak ngerasa kayak, ih, aku kok bisa ngomong gitu ya. Gitu lah, seperti itu. Ya itu karena yang ngomong udah bukan setengah-setengah, bukan kamu lagi itu. Ya contoh kalau aku nih, aku bilang aja kalau aku baca tarot seperti ini, ya, misalkan setengah jam nih, 30 menit, yang aku sadar mungkin nggak nyampe 10 menit. Sisanya semesta yang berbicara seperti itu. Ya, gitu. Aku baca YouTube orang misalkan ada datang personal reading ke aku, Kak, itu Kak, aku ketarik ke yang YouTube kemarin Kakak posting misalkan file nomor 3. Iya itu loh Kak bacaan, aku udah nggak inget, tidak inget. Orang datang ke aku baca hari ini, besok aku udah lupa. Karena bukan aku yang, sebagian besar itu bukan aku yang ngomong. Ya kenapa aku sudah jadi perantara energi ini. Ya, gitu. Makanya kenapa salah satunya lagi-lagi ya, aku buka kelas tarot itu sebenarnya untuk ngajarin hal-hal yang seperti ini. Kalau kita nggak aware, kita nggak tahu siapa yang memakai badan kita untuk ngomong, bisa jadi bukan malaikat, bisa jadi setan. Ya, gitu. Jadi ya itu kan banyak ya. Maksudnya kan sekarang gini deh, kita logika aja. Perantara baik ada, perantara buruk juga pasti ada. Ya, orang yang menghasut, orang yang kayak mengadu domba, itu kan berarti dia ada pengaruh iblis pasti di situ. Ya, gitu. Makanya kalau kalian menjadi perantara pesan ini, harus sadar energi. Harus paham bagaimana caranya
supaya kamu itu menjadi saluran yang murni. Ya, gitu. Belajar sendiri bisa, silakan. Ya, gitu. Cuman ini kenapa aku cuman bilang aja, ini salah satu alasan aku kenapa aku bikin kelas itu, terutama khusus bagi yang memang mereka mau fokus penyampai pesan pakai kartu ya, media pakai kartu gitu. Itu nanti banyak diajarin gitu. Ya, cuman anyways, di sini kembali lagi ya, karena kan ini bacaan banyak orang, tentunya makanya tadi aku bilang kalian baca-baca ya, banyak-banyak belajar tentang ini ya, karena kita sebagai manusia itu konteksnya sangat apa ya, gampang banget kalau kita nggak sadar terjerumus ke bawah ya, gitu. Dari emosi yang kita nggak sadar, dari kondisi batin yang kita nggak sadar, karena kita nggak bisa sepenuhnya sadar 100% 24 jam, nggak mungkin. Nah, ini siapa nanti dikala kita nggak sadar yang jagain kita, tugasnya untuk jagain kita di situ ya. Gitu. Jadi supaya kamu bisa jadi perantara yang positif dan baik, tentunya lagi-lagi kesadaran ke sana, banyak-banyak belajar ke sana aja ya, karena nanti rezeki kamu akan berpengaruh dari situ juga nih gitu ya. Jadi kayak kamu adalah akan menjadi orang yang sangat bisa mengambil keputusan, nggak bingung kamu mau ngomong apa, kamu nggak bingung kamu mau jalanin apa, kamu nggak bingung, karena kamu sudah nggak worry lagi, kamu sudah tercerahkan. Seperti itu power nomor 3. Jadi kalau kamu masih dihantui kekhawatiran dan ketidakyakinan, energi kamu lagi nggak murni di situ. PR-nya bersihin dulu energi kamu. Berarti ada pengaruh-pengaruh negatif di situ. Entah ketempelan negatif dari luar, entah apa, atau pikiran kamu sendiri. Makanya maskulin ini ngomong tentang proaktif membawa kesadaran ini, power nomor 3. Energi maskulin ini ngomongin tentang itu. Ya, dan kalian ini adalah, seperti aku bilang, adalah sosok-sosok pemberani, pembawa pesan. Karena untuk membawa pesan itu nggak gampang ya, gitu. Entah mau kalian bikin podcast kayak, mau kalian cara membawa pesannya bikin konten, apapun itu, mau baca tarot, anything, itu kan semua medianya macam-macam. Ya, makanya kalau energi aku lagi uring-uringan atau lagi nggak bener, atau lagi agak ngedrop gitu ya, biasanya aku akan tidak mau untuk baca dulu. Karena aku jadi saluran yang nggak murni. Gitu. Entah apa nanti pesan yang akan tersampaikan di situ tidak murni dari ilahi, ibaratnya seperti itu. Ada campur tangan yang lain gitu loh. Seperti itu. Makanya perlindungan energi penting. Ya, power nomor 3 ini, makanya di sini kan juga ada mata-mata yang tadi aku bilang ya, kamu ini sebenarnya hidup kamu ini sangat disorot semesta, tapi di satu sisi disorot sama yang tidak baik juga. Evil eyes, ya, power nomor 3. Itu challenge hidup kamu. Makanya energi kamu maskulin karena kamu bisa ibaratnya bertahan melewati energi-energi ini. Ini kan ada pedangnya juga ya, gitu. Melawan lah, ibaratnya seperti itu. Melawan bukan berarti menyerang, tetapi bisa bertahan. Ya, seperti itu, power nomor 3. Karena kamu akan berhadapan tentunya dengan serangan-serangan energi dari luar, sudah pasti. Entah bentukannya kayak apapun. Entah dari seseorang, entah dari apa, situasi apa, I don't know. Ya, gitu. Tapi di sini, ingat lagi tadi kata-katanya. Yang tadi aku bilang, aku adalah cinta, aku adalah cahaya, dan aku terhubung. Kamu kalau pakai afirmasi ini, kamu bisa kesadaran kamu tetap ada di atas. Worry kamu turun. Ya, karena kamu cerdas, kamu intelektual, kamu tuh sering overthinking dan asumsi berlebih, atau mungkin worry-nya tinggi. Itu anxiety, ya, itu musuh terbesar kamu. Minta tolong sama yang jagain kamu di sini. Bawa kesadaran dalam doa dan sembayangmu, meditasimu, dan lain-lain. Penting untuk power nomor 3. Karena kamu adalah medium, ya, yang mau pakai kamu tuh kayak rebutan. Power nomor 3. Ya, ya tentunya yang jagain kamu akan berusaha menjaga kamu, tapi kamu pun juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga dirimu sendiri.
Ya, aku nggak heran Paul nomor 3 ini, sorry ya, ini agak omongannya agak kemana-mana, tapi ini pesannya masuk banyak banget dari kiri kanan seperti ini. Ya, kalian peka mungkin secara energi, kalian mungkin kadang suka diikutin atau ketempelan atau apapun ini karena ini. Gitu. Ya, itu semua ada cara-caranya. Cuman kalau aku ngomong ini nanti jadi panjang. Ya, seperti itu. Jadi, ya intinya seperti itu. Ya, ingat kalau kamu salah satu pencapaian kamu di sini benar-benar ada di dalam batas kesadaran kamu. Ya, gitu. Dan masuk ke aku energi sage atau seer. Kalian itu punya kemampuan untuk melihat. Paul nomor 3 ini salah satu bakat spiritual terbesar kamu. Ya, melihat itu melihat dengan batin. Ya, gitu. Sama aku juga sama. Makanya aku jalanin ini, apa yang aku jalanin ini. Ya, karena kemampuan kita untuk melihat membantu kita menjadi saluran. Seperti itu. Tapi lagi-lagi nanti kamu akan ketemu sama caramu khusus sendiri, entah gimana nanti kamu jalaninnya. Karena ini bacaan banyak orang. Ya, gitu. Ya, dan hati-hati sama ini ya. Kadang ketemu situasi atau orang yang mungkin bisa memicu amarah atau emosi kamu. Paul nomor 3, jangan kepancing. Balance. Itulah tetapnya kita dalam kesadaran batin itu supaya kita tidak hancur secara emosional. Kalau di situ sudah hancur, better kamu sendiri dulu, kamu beresin dulu energi itu. Ya, gitu. Paul nomor 3. Jangan kamu, biasanya nih Paul nomor 3 nih, kalau lagi berantem atau marah, pengennya ngomong, ngoceh gitu kan. Misalkan seperti itu. Ya lagi panas, lagi ini ngomong, wah jangan, mendingan kamu diem dulu, tarik diri dulu, ngunciin diri di kamar dulu, tenangin dulu, dengerin lagu tenang, apapun itu, meditasi apapun, sampai udah adem nih, baru kamu ngomong. Karena kalau kamu lagi panas, kamu ngomong seperti aku bilang, yang make kamu nanti energi negatif, entitas negatif. Karena kamu narik energi itu cepet banget lewat mata batin third eye power kamu. Ya, gitu. Nih, di sini banyak pelajaran spiritual yang aku bagikan ke kamu, Paul nomor 3. Ya, yang kayak gini-gini, kamu bisa paham, kamu mau ngebangun apapun dalam hidup itu akan lebih enak. Ya, mau ngebangun suksesmu, apapun itu, kamu sangat layak untuk itu. Ya, banyak dari kalian yang ketarik kedua dan satu. Sebenarnya 1, 2, 3 ini, Paul 1 sampai Paul nomor 3 ini saling berkesinambungan ya. Cuman nggak semua ketarik. Maksudnya ada yang ketarik ke sana juga, atau cuman ini doang, terserah. Ya, gitu Paul nomor 3. Ya, jadi sage atau seer. Banyak kalau kalian yang mungkin pernah tes human design, mungkin pernah dites dan nggak semua ya, tapi beberapa dari kalian mungkin keluar ininya ya, sage, seer, gitu-gitu. Atau tes apapun lah, banyak tes-tes di luar sana, aku juga nggak hafal namanya apa-apa aja. Cuman yang aku tahu itu ya, seer itu S-E-E-R ya tulisannya. Ya, Sierra Echo Echo Romeo. Ya itu, jadi itu kemampuan untuk melihat. Ya, seperti itu. Makanya di sini juga di atas kepalanya dia ada ada cahaya ya, seperti itu. Ya, cuman kalian ini juga tipe-tipe yang bisa tegas, bisa galak juga gitu loh, seperti itu. Karena ya lagi-lagi penyampaian pesan tidak selalu bisa kita sampaikan dengan iya, begini, begitu. Ya, ada kalanya seperti itu, tapi ada kalanya memang pesan tegas seperti itu ya kita sampaikan apa adanya. Makanya kalau yang suka nonton aku, kadang penyampaian aku bisa tegas sekali, kayak kadang seperti agak nyelekit gitu. Tapi justru di situ letak healingnya. Ya sama ya, kayak kalau kita lagi jatuh luka, terus kita siram obat merah kan atau betadine, perih gitu, tapi habis itu sembuh. Karena niatan aku juga di sini bukan untuk nyakitin siapa-siapa. Ya, kebijaksanaan dalam menjadi pembawa pesan. Ini kamu, spiritual messenger, banyak-banyak baca dan research ke sana, Paul nomor 3. Ya, very strong energi di kamu. Ya, rezekimu juga nanti bagus di sini aku ngeliatnya. Makanya ada yang ketarik ke Paul nomor 1 juga. Sage of Pentacles ya.
Ya, jadi kalian itu secara garis keturunan mungkin di keluarga kamu, entah mungkin tahu apa enggak, entah ini kakek, nenek, eyang, ibu, bapak, atau siapa gitu ya. Mungkin memang banyak yang punya kemampuan melihat atau kepekaan secara spiritual seperti itu. Ya, jadi ada semacam karma leluhur di sini juga untuk power nomor 3. Ya, leluhur kamu yang jagain kamu strong, sebagian besar dari kamu seperti itu ya. Oke. Zodiak yang hadir di sini tadi kan ada Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Aries. Ada. Ya, ini Sagittarius hadir lagi nih, kenceng ya nih Sagittariusnya di sini. Ya, ini Aries. Taurus, Virgo, Capricorn juga hadir ya untuk power nomor 3. Ini bisa kamu atau siapapun yang sangat berperan di dalam perjalanan kamu ini. Oke, file nomor 3. Sekarang aku masuk ke oracle-nya. Sorry ya, kayak kadang nih lagi-lagi penyampaian pesan kayak gini bisa seabrek gitu dikasih. Oke, kita lihat power nomor 3. Aku doa sebentar. Oke, petunjuk semesta lagi untuk kamu ya. Ya, ketika kamu terhubung dengan intuisi ya, dengan ini semua, kayak bentukan keajaiban ini tuh juga kayak sangat sering terjadi dalam artian nih, contoh deh, kayak misalkan kita mau ngelakuin apa, mau pergi kemana, atau kayak gimana, tiba-tiba tuh ngerasa, ngelihat, denger, apapun itu kita ada yang kayak seperti bisikin kita gitu loh. Jadi ya kalau seolah-olah kayak ajaib sebenarnya ngarahin kamu ini ya, seperti itu power nomor 3. Tapi kan yang kayak gini-gini membantu kamu sebenarnya. Ya, sering banget aku mau pergi kemana, ketemu sama siapa, atau kayak gimana, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba aku denger jangan, oh ya udah, tiba-tiba, atau aku denger kayak kamu kesana gitu, ya udah kesana, nggak tahu di sana ada apa, udah ngikut aja jalan gitu. Kamu bukain kartu ini, pakai kartu yang ini, nah itu kalau aku kan kayak pakai kartu ya begitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu udah kita ngalir, kita makanya kuncinya di sini, kalau orang yang membawa energi khawatir pasti dia akan pikir-pikir lagi nih, apa memang bener pakai ini bener apa enggak ya, gue ragu nih gini kesana, ya udah buyar gitu ya. Pal 3 ya nih muncul ya di sini quarrelsome ya, di kepala kamu ini energinya muter di mata batin kamu. Fokusin ke sini. Semakin kamu banyak sadar batin, mata batin, pikiran kamu akan lebih terkontrol dan terfokuskan. Ya, nggak ngawang muter-muter lagi. Oke, nih satu, nih psychic ya udah, udah jelas banget. Ini gambaran apa? Mata. Ya. Kalian punya bakat melihat atau bakat spiritual di sini sangat jelas ya. Pile nomor 3 reseptif, yang artinya apa? Peka. Ya udah. Nggak ada yang kebetulan di sini. Pile nomor 3. Dari tadi aku ngomong dari A sampai Z ini semua nih yang nyampein ke kamu. Ya ini. Ya. Jadi sekarang coba lebih aware, fokus, maka kamu akan bisa lebih reseptif dengan baik. Ya, jadilah saluran baik. Solitary, kunci kamu di sini banyak me time, power nomor 3, untuk menjernihkan pikiran kamu, memfokuskan kembali pikiran kamu, ya, kayak banyak self therapy gitu loh. Ya, jadi kayak terapi yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, untuk cari tenang. Kayak aku bilang, kalau kamu lagi panas, misalkan berantem sama pasangan atau sama siapa, keluarga, jangan kamu ngomong-ngomong di situ. Ucapan kamu punya power, punya kuasa yang sangat besar, power nomor 3. Jangan kamu salah gunakan itu. Karma akan menampar kamu. Karena kamu punya peran di sini. Ya, banyak-banyak solitary itu artinya energi kesendirian. Jangan takut sama sendiri. Ya, ada orang yang, Kak, aku takut, Kak, doa sendirian di kamar. Ya, gimana? Harus rame-rame terus kah? Kan nggak mungkin. Saya mau meditasi takut, Kak, serem. Soalnya suka ngeliat-ngeliat gini, ya jangan takut. Ya, gitu.
Itu dilatih. Karena kamu punya penjaga, ngapain takut. Ya, ini contoh-contoh aja. Ya, jadi banyak-banyakin setiap kali kamu masuk ke dalam kesendirian kamu, me time kamu, murnikan energi kamu di situ. Baru nanti kamu siap untuk berhadapan sama situasi-situasi lagi. Itu kunci kamu. Ya, PAL nomor 3. Jangan dipaksa. Ingat, kalau kamu seperti ini, seperti aku bilang, evil eyes, banyak di sekitaran kamu tuh dipantau terus kayak CCTV, PAL nomor 3. Dipantau sama yang baik, yang jahat juga memantau kamu. Ya, maksudnya energi-energi jahat di luar sana. Gitu. Karena kamu medium. Ya, mau dipakai, entah kamu mau jadi media kebaikan, media cinta kasih damai, atau media kekacauan, bisa juga. Tergantung kamu mau jalannya kemana. Ya, PAL nomor 3. Ya, media cahaya, jangan sampai jadi media gelap. Aku doain yang di PAL nomor 3 ini, semua bisa di jalur cinta dan cahaya. Jangan pernah kehilangan kesadaran ke sana. Ya, kamu akan diuji banget, mau itu dari segi uangmu, dari segi pasanganmu, apapun itu. Ya, PAL nomor 3. Belajar mengisi energi, membersihkan energi, cleansing, grounding, penting sekali buat kamu. Ya, itu saja. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf ada salah-salah kata. PAL nomor 3, makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian tertarik untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku dengan nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winsiling juga. Kamu mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca dulu syarat ketentuannya bagaimana. Per September kemarin aku buka 2 sesi baru. Yang pertama sesi spiritual coaching. Ini khusus aku buka tujuannya untuk bagi, karena aku suka kedatangan orang-orang sering ya, yang memang lagi dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya, yang mungkin ketarik secara energi dan karma, ya, untuk terhubung, dan akhirnya aku bisa berbagi banyak di situ, ya. Jadi khusus ya untuk kalian yang memang lagi melewati fase spiritual awakening, kesadaran batin, menemukan arahan hidup, arahan jiwa, jati diri, misi jiwa, ya, past life karma atau karma apapun, bakat spiritual dan lain-lain. Kalau merasa terpanggil, silahkan, ya. Dan aku bisa membantu kamu dengan terhubung dengan pendamping kamu untuk menyampaikan pesan-pesan atau arahan petunjuk yang kamu perlukan saat ini. Ya, lalu yang kedua ada tarot coaching yang tadi aku sempat mention ya di dalam bacaan ini. Ini memang khusus untuk yang memang benar-benar mau serius aja memakai kartu sebagai media penyampai pesan spiritual. Ya, di dalam sesi 3 jam ini aku akan bagikan sebanyak-banyaknya ilmu memahami secara energi, belajar secara spiritual juga ya, seperti itu, untuk menjadi penyampai pesan, bukan sekedar buka kartu, tahu artinya, bacain orang, tidak hanya seperti itu. Ya, tetapi ini kita konteksnya lebih ke pendalaman secara energi. Bagaimana kamu tata cara dari awal sampai akhir secara spiritual dan secara energi itu penting. Di situ aku akan ajarkan sebanyak-banyaknya. Ya, oke, PAL nomor 3. Itu aja. Dan apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya atau situasinya, pasti akan ada petunjuk dan jawabannya. Dan ya, tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. PAL nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalananmu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. PAL nomor 3, bye-bye, see you.